Ada seseorang yang berkata, "Saya tidak pernah mengenal Tuhan, saya hanya percaya pada apa yang terlihat." Kalimat itu terdengar wajar, karena banyak orang yang memang ingin bukti sebelum percaya. Tetapi mari kita gunakan logika paling dasar. Lihatlah alam semesta, bumi, matahari, hingga rumitnya sel tubuhmu. Apakah semua ini muncul dengan begitu saja? Jika kamu menemukan jam tangan di jalan, apakah kamu akan berkata, "Jam ini terbentuk sendiri karena kebetulan"? Tentu saja tidak. Karena suatu jam memiliki sistem, keteraturan, fungsi, dan juga desain. Maka lebih tidak masuk akal lagi jika alam semesta yang jauh lebih rumit dianggap muncul tanpa penyebab. Ini dikenal dalam filsafat sebagai cosmological argument. Segala sesuatu yang bersifat bergantung atau terjadi membutuhkan penjelasan sebab keberadaannya. Jika semua butuh sebab, siapa penyebab pertama? Jika A disebabkan B, B disebabkan C, C disebabkan D, lalu terus tanpa akhir, maka sesuatu tidak akan pernah dimulai. Seperti domino, jika tidak ada domino pertama yang jatuh, maka rangkaian tidak akan bergerak. Berarti harus ada penyebab pertama yang tidak diciptakan, tidak bergantung, dan menjadi asal segala sesuatu. Alam semesta ini sangat teratur. Coba kamu pikirkan, jarak bumi dan matahari sangat tepat untuk kehidupan. Oksigen sesuai kebutuhan manusia. Air memiliki sifat unik untuk menopang kehidupan. DNA menyimpan informasi biologis yang sangat kompleks, dan hukum gravitasi sangat konsisten. Dan masih banyak lagi yang sangat teratur. Jika sedikit saja berubah, kehidupan mungkin bisa saja musnah. Banyak ilmuwan menyebut ini sebagai fine tuning atau penyetelan sangat presisi. Pertanyaannya, apakah presisi sebesar ini hasil kebetulan buta atau hasil kehendak dan ilmu sang pencipta? Manusia secara fitrah selalu mencari Tuhan. Mengapa hampir seluruh peradaban manusia mengenal konsep Tuhan? Mesir kuno, Yunani, India, Arab, Afrika, suku terpencil, dan peradaban modern. Karena dalam hati manusia ada dorongan alami mencari asal-usul, makna, dan pencipta. Dalam Islam ini disebut fitrah. Saat manusia berada di kondisi genting, tenggelam, sakit keras, hampir mati, seringkali mulut spontan berkata, "Ya Tuhan, tolong aku." Padahal sebelumnya ia mengaku ia tidak percaya Tuhan. Lalu mengapa seperti itu? Karena jauh di dalam jiwa, manusia mengenal adanya yang maha menolong. Banyak orang di dunia yang mulai percaya kepada Tuhan ketika mereka mengalami pengalaman spiritual. Contoh pertama, saat hampir mati, sebagian orang yang mengalami kecelakaan berat berkata bahwa saat semua harapan hilang, mereka spontan memohon kepada Tuhan. Padahal mereka tidak percaya kepada Tuhan. Setelah itu, mereka mulai mencari agama. Contoh kedua, ilmuwan yang kagum pada keteraturan alam. Beberapa ilmuwan modern mengakui bahwa semakin dalam mempelajari hukum alam, semakin muncul pertanyaan, mengapa hukum-hukum ini ada dan begitu rapi? Contoh ketiga, orang yang hancur hidupnya. Banyak pecandu, depresi, dan kehilangan arah berubah total setelah mengenal Tuhan. Ada yang berkata, "Kalau Tuhan ada, coba tunjukkan." Tetapi banyak hal nyata juga tidak terlihat. Angin tidak terlihat, tapi terasa. Pikiran tidak terlihat, tapi ada. Gravitasi tidak terlihat, tapi bekerja. Gelombang radio tidak terlihat, tapi nyata. Jadi tidak terlihat bukan berarti tidak ada.
Tuhan tidak sama dengan ciptaannya, maka tidak wajib terlihat oleh mata manusia. Mari kita simpulkan dengan logis. Ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, alam semesta muncul dari ketiadaan dan tidak menghasilkan apa-apa. Ini sangat tidak logis. Pilihan yang kedua, alam ini menciptakan dirinya sendiri. Ini mustahil, karena sesuatu harus ada penciptanya. Yang ketiga, adanya zat yang maha ada, tidak diciptakan dan menjadi sebab utama. Ini yang paling logis, dan itu adalah Tuhan. Kamu tidak harus langsung percaya. Mulailah dengan berpikir secara logis. Mengapa sesuatu diciptakan? Mengapa alam begitu presisi? Mengapa hati manusia selalu mencari makna? Mengapa nurani berbicara tentang benar dan salah?